Kondisi hutan di NTB kian memprihatinkan. Hal ini memicu berbagai bencana seperti kekeringan saat musim kemarau, banjir, dan tanah longsor saat musim hujan saat sekarang ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Provinsi NTB, Madani Mukarrom membenarkan kondisi hutan memprihatinkan. Dengan kondisi hutan saat ini ditengarai memicu terjadinya berbagai bencana seperti kekeringan saat musim kemarau, banjir dan tanah longsor saat musim penghujan. Untuk itu, aksi penyelamatan hutan NTB seperti melakukan reboisasi atau penghijauan dengan menanam bibit pohon mutlak harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat untuk keberlangsungan ekosistem yang ada. Kenapa ikut partisipasi kegiatan menanam bibit pohon? Karena gimana ya, bukan tentang apa yang kita dapatkan, tapi tentang apa yang berani kita berikan. Sementara itu, dari luas kawasan hutan NTB mencapai 1,07 juta hektar, hampir 80% kondisinya kritis. Faktor perambahan hutan ilegal logging dan kurangnya sumber daya atau SDM, petugas kehutanan yang dimiliki Pemprov NTB ditengarai menjadi penyebabnya. Sekarang banjir di mana-mana itu tandanya hutan rusak. Saya tidak akan menutup-nutupin. Jadi udah kelihatan di mana-mana sekarang bencana banjir, tanah longsor. Itu udah menandakan alam kita sudah menjawab dengan sendirinya. Harapan kita semua komponen dan elemen masyarakat seperti ini melakukan upaya-upaya penghijauan. Diperlukan adanya ketegasan aparatur negara dalam menindak dan memproses hukum terhadap kasus-kasus kehutanan untuk bisa mewujudkan hutan NTB lestari, hijau, dan bersih. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Selain ajang MotoGP tahun depan, Provinsi NTB akan menggelar event olahraga kelas dunia yaitu Motor Cross Grand Prix di Kek Mandalika pada bulan Juni 2022 mendatang. Ajang bergengsi balap dunia World Superbike dan Idemitsu Asian Talent Cup telah berhasil terselenggara di sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus Mandalika beberapa pekan lalu. Hal ini menjadi kesuksesan bangsa Indonesia terlebih Provinsi NTB dan menjadi batu loncatan untuk selanjutnya menggelar event ternama lainnya di kawasan Kek Mandalika. Selain ajang balap MotoGP, pada tahun 2022 juga digelar ajang MXGP pada 26 Juni 2022. Awalnya Gubernur NTB memprioritaskan lokasi pergelaran MXGP di kawasan Pulau Sumbawa di Moyo Island atau Tambora. Awalnya Gubernur NTB memprioritaskan lokasi pergelaran MXGP di kawasan Pulau Sumbawa di Moyo Island atau Tambora karena karakter dan kontur tanah yang sesuai dengan ajang MXGP. Namun beberapa kendala yang menjadi penghambat seperti pendaratan pesawat dan juga besarnya logistik MXGP yang diperkirakan lebih besar dari logistik World Superbike, sehingga kawasan ekonomi khusus Mandalika tetap akan menjadi lokasi yang direncanakan untuk pergelaran MXGP tahun depan. MXGP ini bukan cross kayak kita saksikan ini cross tingkat dunia yang penontonnya sampai 300.000. Yang logistiknya itu lebih besar dari WSBK kemarin. Jadi ini event besar. Nah, oleh karena itu alternatifnya yang paling penting itu ada nggak di Kabupaten Sumbawa Bima yang bisa mendarat Boeing 777? Ternyata belum. Nah, itu sudah kendalanya. Jadi dengan kendala itu hampir pasti memang harus di Pulau Lombok. MXGP adalah ajang balap motocross paling elit di dunia, sama seperti MotoGP. Balapan ini juga berada di bawah naungan FIM, Federation International Motorcycle. Seri dunia motocross ini sudah berusia cukup tua. Ajang balap ini pertama kali digelar pada tahun 1957. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Sosial Lombok Barat pastikan tidak ada ASN di Lombok Barat yang menerima bantuan sosial dari data yang dikeluarkan Kementerian Sosial. Dinas Sosial turun tangan cek data ke desa-desa di Lombok Barat, memastikan tidak ada aparatur sipil negara atau ASN yang masuk dalam data DTKS penerima bantuan sosial baik PKH, BPNT, dan bantuan langsung tunai.
Sampai dengan saat ini pihaknya masih menunggu update data dari masing-masing subbagian seperti dari data pendamping PKH, BPNT, dan data dari desa-desa soal temuan Kemensos tersebut. Sampai saat ini dari kepala desa belum ada laporan. Belum ada laporan. Karena yang tahu dan lain sebagainya ini kan masyarakatnya adalah desa. Lebih-lebih besok nanti pada saat pemutakhiran, biasanya di sini kan untuk kita cek dari nick-nya dan lain sebagainya kan biasanya nanti kelihatan juga di situ kan. Oh ini ternyata dia PNS, ternyata pasti mereka melapor. Oh ini tidak layak didaftarkan. Udah kalau tidak layak gampang diklikannya, mereka kan tidak layak, tidak masuk. Gitu. Cuma sampai saat ini mereka istilahnya kami di sini dan sosial belum ada. Untuk sementara dari 28.030 warga miskin yang ada di Lombok Barat, belum ditemukan adanya data ASN sebagai penerima bantuan tersebut. Jika ditemukan, ASN yang bersangkutan akan dikenai sanksi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.